Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pemirsa dimanapun berada, kali ini saya akan berkisah. Ini judulnya soal cerita rakyat mendekati dongeng, tapi ini menggambarkan bagaimana kondisi sosiologis masyarakat pada masa itu. Cerita ini adalah cerita yang diwariskan dari orang-orang tua kami dulu, dan bagi saya ini menarik tentang latar masyarakat agraris pada masa itu, yang latarnya tidak memberikan gambaran pasti letaknya di mana. Tapi ini cerita rakyat ini diwariskan di kampung saya, tepatnya di Dusun Padang, Senga, Desa Senga pada masa itu. Senga itu salah satu wilayah Akarungeng di Tanah Lungu. Ini kisah, cerita ini berkisah tentang seorang anak bangsawan, seorang anak datu, seorang putri datu yang kisahnya berkisah tentang tradisi pada masa itu, termasuk tradisi menenun. Jadi kisahnya itu dimulai ketika sang anak ini sudah beranjak menuju remaja. Dia umur-umur remaja. Ini seorang putri yang berumur remaja. Putri yang berumur remaja ini ikut, dalam bahasa kisahnya itu disebut mengaji, tapi mengaji dalam kisah ini bukan mengaji seperti pada masa Islam. Ini menurut saya latarnya sebelum Islam hadir. Tapi ini dikisahkan, diceritakan sampai melampaui batas waktu, meskipun itu sudah masuk fase Islam, sampai ke orang-orang tua masih di zaman kami, masih kecil dulu. Ini seorang putri yang pergi mengaji, ada 40 orang temannya yang berada dalam tempat mengaji itu. Dan habis mengaji, mereka itu ada pembelajaran menenun, matenung. Jadi mengaji dalam isi pada masa itu, isinya adalah belajar tentang adat istiadat, norma-norma yang berlaku pada masa itu. Mereka diajari skill, karena ini perempuan ini, diajari skill untuk matenung. Jadi 40 orang itu semuanya adalah bangsawan, anak bangsawan. Dan sepertinya darah anak putri ini itu mendekati dia mungkin darah datu. Yang menarik adalah penggambaran kondisi pada masa itu, meskipun dia disebut sebagai anak datu, tapi orang tuanya ini tetap turun ke sawah, pergi ke ladang
Jadi penggambaran masyarakat agraris pada masa itu. Latarnya begitu. Nah, kisahnya seperti ini. Putri ini setiap hari pergi mengaji. Dan mereka diajari keterampilan matenung. Dan semua teman-temannya yang 40 orang ini bersama, tinggal dia sendiri yang belum memiliki alat tenun. Tapi pada dasarnya dia sudah mahir menenun. Karena setiap dia pulang dari pengajian itu, dia singgah di salah satu tempat untuk belajar praktek menenunnya itu. Sampai berapa kali dia meminta kepada ibunya, meminta kepada orang tuanya agar diberikan alat tenun, agar supaya ada kegiatan menenunnya di rumah. Tapi ibunya ini selalu menolak, karena dia katanya adalah anak datu, tidak perlu untuk belajar matenung, tidak perlu untuk matenung, karena bagi dia mungkin itu bukan pekerjaan anak datu. Saya nggak tahu apakah pada masa itu betul seorang anak datu itu, apalagi seorang putri, tidak boleh matenung, tidak boleh melakukan matenung. Apakah ada kisah seperti itu pada masa itu yang kemudian seolah-olah membagi kasta-kasta pekerjaan atau tidak? Nah, tapi ini berdasar cerita ini saja. Berdasar cerita ini, apa adanya cerita bahwa anak ini dilarang untuk matenung. Sehingga berulang kali bersikeras meminta kepada ibunya agar supaya dibelikan alat tenun. Akhirnya ibunya ini marah dan bahasanya orang di kampung mapasurung. Jadi dia apa ya bahasa Indonesianya itu mapasurung. Jadi dia kasih sekalian alat tenun itu, dia belikan alat tenun itu dengan penuh kejengkelan tentunya. Dengan penuh kejengkelan dia belikan alat tenun. Nah, dulu ternyata orang matenung itu di atas rakeang. Di atas rakeang. Atau dalam bahasa orang sana namanya palandoang. Itu rakeang sama dengan palandoang. Nah, gembiralah hati sang putri ini. Semua alat-alat tenun. Jadi dia sudah setiap ada proses penenunan itu selesai, proses tahapan-tahapan penenunan itu ada tahap-tahapnya. Saya kurang hafal tapi ada tahapnya. Contoh, dia informasikan ke ibunya, ibu sudah purasau nih wenangnya sudah ya, dia lanjutkan, suruh lanjutkan. Meskipun itu sudah masuk jam makan, masuk jam istirahat, ketika dia sudah selesai satu tahap, dia informasikan ke ibunya sudah selesai tahapnya ini. Ibunya bilang lanjutkan lagi, padahal anak ini sudah kelaparan, sudah lemas badannya, tapi dia selesaikan sampai ceritanya itu sudah selesai berapa sarung. Sampai berapa sarung, berapa hari dia nggak makan, nggak minum, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, karena saking jengkelnya ibunya ini yang sebelumnya melarang untuk tidak mau untuk memberikan anaknya alat tenun. Akhirnya jadi berapa sarung, sehingga pada satu hari di pagi hari, kan orang-orang kalau sudah pas pada masa itu adalah musim panen, orang pada mengalah pergi di subuh hari orang sudah pergi. Nah, tradisi pada masa lalu itu adalah orang bangun subuh
terus kemudian sudah masak, selesai dan sebagainya, dan kemudian sudah memberikan makan kepada semua, termasuk kepada orang-orang yang akan pergi ke sawah untuk panen, dan subuh-subuh mereka berangkat. Nah, pada saat ibunya berangkat, itu periuknya itu, yang tempatnya nasi, itu ditelungkupkan. Sementara periuk kosong itu ditelentangkan seperti biasanya. Jadi yang ditelungkupkan itu justru yang berisi. Nah, sampai betul-betul si putri ini bernama Idaraeli. Putri ini bernama Idaraeli. Ini pada pagi-pagi dia menjelang siang, dia sudah merasa tidak bisa tahan lagi dengan rasa laparnya, dan tubuhnya sudah sangat lemas karena tidak makan, tidak minum, karena dia berada di atas raki yang sudah berapa sarung yang dia bikin, sudah berapa hari dia tidak makan, mungkin sudah 2 hari nggak makan, nggak minum, sudah lemas sekali. Sampai digambarkan itu turun dari rakyang sampai dia di lantai rumah itu maka besok mani ngesot, kalau dalam bahasa orang Jawa ngesot dia sudah maka besok. Jadi maka besok itu sampai ke tempat dapur, ruang dapur. Rumah panggung dulu itu kan ada badan rumah, ada rumah dapur, itu bersambung. Nah, sang putri membuka periuk yang dibuka itu, kenapa kosong? Dia buka semua periuk karena kosong semua yang dibuka, yang kelihatan seperti ada isinya itu kosong. Sampai dia membuka yang tertelungkup itu, yang ditelungkupkan, periuk yang ditelungkupkan. Dia balik periuk yang ditelungkupkan itu, dia buka, ternyata yang ditelungkupkan itu yang punya isi. Betapa sedihnya ini sang putri Idaraeli, sangat sedih sekali, sehingga digambarkan bahwa tangisannya itu batal langit. Batal langit berarti dia tembus ke langit tangisannya itu. Saking sedihnya karena tangisannya itu batal langit, itu sampai didengarkan oleh burung-burung. Burung-burung yang lewat pada masa itu, ada namanya baung, ada manuk baung namanya. Itu lewat, banyak lewat burung-burung pada masa itu. Dan setiap ada burung yang lewat, Idaraeli ini yang sudah di atas raki, naik kembali di atas raki yang setelah dia makan, naik kembali atas raki yang itu berdendang, bersenandung. Oh manu bau lepak komai mualeng bulum mutasilampamu. Burung-burung ini heran, kenapa ada orang yang memanggil kita ini di bawah. Nah, begitu terus. Setiap ada burung yang lewat, dia panggil. Sampai digambarkan itu bahwa burung-burung itu bertengger di atas puncak rumahnya, di atas puncak atap rumahnya, sampai mematahkan yang apalagi namanya itu, yang kalau atap itu sampai patah, itu kayu yang menyangga atap yang paling atas itu sampai patah, dicopok bola itu sampai patah. Jadi burung-burung yang datang itu menanam bulunya, jadi laruk kodonya.
Jadi Idara Eli akhirnya berubah menjadi burung yang besar. Dia menjadi kemudian terbang. Terbanglah dia sampai melewati orang yang mengalah, orang yang panen. Setiap ada orang yang panen di situ, dia bersenandung memanggil, "Oh, Indo, Indo." Iya anak mulad idara elila ompali alena kutuare umateare. Jadi setiap dia melewati orang yang mengalah, dia terus bernyanyi. Indo, Indo, engkana mai anak mula dari idara elila ompali alena kutuare kumateare. Sampai berapa tempat mengalah itu, akhirnya di situ ada ibunya. Sampai karena ini burung-burung ini menaungi langit, itu menaungi seperti menaungi satu kampung. Jadi mau memenuhi langit, dia memenuhi langit. Saking banyaknya burung yang ikut, itu sampai orang di bawah itu bisa berlindung dari sinar matahari. Saking banyaknya burung yang ikut sama Idara Eli. Sampai ibunya itu kan, ketika dia sampai ke ibunya, awalnya ibunya heran, kok ada yang menyebut, mengaku dirinya sebagai anaknya Idara Eli, menyebut nama Idara Eli. Akhirnya kok burung-burung itu yang di atas menyebut nama Idara Eli? Karena itu tadi berapa kali diulang, pas di situ tempatnya ibunya, berapa kali dia bersenandung itu. Oh, Indo, Indo, anak mai anak mula dara elila ompali alena kutuare kumateare. Akhirnya ibunya tersadar ketika burung itu sudah pergi. Semakin jauh burung itu. Akhirnya ibunya tersadar dan berlari sekencang mungkin mengejar burung itu, juga sambil bersenandung. Oh, anakku anak, tajeng anak si pidak mata si rosso takurum pulangi. Tapi burung itu terus pergi. Terus itu disenandungkan. Oh, anakku anak, tajeng anak si pidak mata si rosso takurum pulangi. Tapi burung itu sudah semakin jauh pergi, meninggalkan ibunya. Sampai-sampai katanya ibunya ini setiap saat, setiap waktu, tiada detik, tiada waktu dia menangis.
Sampai digambarkan bahwa karena dia menangis, tangisannya itu membuat bantalnya yang tempatnya menangis itu membasahi bantal, dan sehingga bantal itu nanti tumbuh pohon kau-kau namanya orang di tempat saya, atau biasa disebut dengan pohon kapok. Jadi tumbuhlah pohon kapok itu gara-gara tangisannya sang ibu, untuk menggambarkan betapa sedihnya sang ibu ditinggal sama anak, dan begitu sedihnya akibat perbuatannya sendiri yang disesali. Jadi penyesalan yang tidak berarti lagi karena anaknya sudah pergi jauh. Nah, kembali ke si putri tadi ini, Ida Raeli yang terus pergi jauh, ternyata mencari rumah, mencari seseorang yang bernama Datulolo Mincuara. Namanya Datulolo Mincuara. Jadi dia dapatlah orang yang darat-darat. Oh, Pak darat. Tujun nabola Datulolo Mincuara. Terheran-heranlah orang yang berkebun ini, pekebun ini. Kok ada burung yang bisa bernyanyi, kok ada burung yang bicara. Diulangi lagi oleh Ida Raeli. Darat gatujun nabola Datulolo Mincuara. Akhirnya Pak Darat ini, tukang kebun ini, menjawab, pitu pabulu pitu tanete liwat topa. Akhirnya rombongan burung ini terbang kembali. Dia ketemu dengan ibu-ibu yang pada masa itu, ini tradisi kita, ada ibu-ibu yang menjinjing mat yujub bussu asana. Dia menjinjing tempayan yang berisi air, pak yujub bussu. Pat jujub bussu ke gatujun nabola Datulolo Mincuara. Pak jujub bussu ngomong, mabela pa pitu pabulu pitu tanete liwat topa. Nah, begitu seterusnya dia menemukan orang-orang, dia bersenandung untuk mencari nama Datulolo Mincuara. Sampai ada yang ketemu, ada yang memberitahu, di perjalanan beritahu. Katanya kalau ada di situ kamu dapati rumah istana, di sampingnya ada pohon asam yang besar, kemudian di bawah pohon asam itu ada tempat, ada keramaian di situ, orang sedang dagaraga. Dagaraga itu orang yang dagaraga ada di situ, itu permainan. Dagaraga itu permainan, ada orang main takro mungkin di situ, ada orang yang gasing, ada orang yang sabung ayam, itulah dagaraga. Jadi semacam permainan di halaman istana yang di bawah pohon asam. Sampailah Ida Raeli di langit tempatnya tadi orang dagaraga itu.
dia tahu bahwa disitulah rumahnya Datuk Lolo Lamincuara. Turunlah dia di pohon asam bertengger, di puncak pohon asam dia bertengger beserta rombongan burung, sampai tangkai-tangkai pohon asam itu katanya banyak yang patah karena tidak mampu menampung burung-burung yang segitu banyaknya yang datang. Orang pada heran, ini siapa? Karena pada saat itu dia tetap bersenandung. Padagaraga gatujun nabola Datuk Lolo Lamincuara. Sehingga Pak Dagaraga itu mengatakan, orang yang bermain di bawah pohon asam itu mengatakan, di sini Mi, kalau kita bahasa kita hari ini kan, di sinilah rumahnya Datuk Lolo Lamincuara. Nah, Datuk Lolo Lamincuara ini di dalam rumah, dalam istana, memerintahkan kepada jawanya, kepada para pengawalnya untuk mengambil burung itu yang bicara itu tadi. Tapi setiap jawanya itu naik, lumpuh, tidak bisa manjat, lumpuh. Setiap ada yang naik lumpuh, setiap ada yang naik lumpuh. Akhirnya Datuk Lolo Lamincuara ini memutuskan sendiri dia yang memanjat pohon asam itu. Naiklah dia pohon asam. Setiap dia naik satu langkah naik ke atas, maka turunlah burung tadi ini satu tengger. Dia naik, turun juga burungnya. Naik satu langkah, turun juga burungnya. Sampai ketemu dia di tengah dan bertengger di punggung Datuk Lolo Lamincuara. Dibawalah turun ke bawah, dikurung, dikasih dalam kurungan, dikasih jagung, menir, tapi tidak dimakan oleh burung itu. Segala macam makanan burung-burung dikasih, tidak ada yang dimakan. Sampai-sampai Datuk Lolo Lamincuara ini memutuskan, ini burung yang aneh. Akhirnya memerintahkan kepada jawanya agar supaya diberikan makanan seperti yang dimakan oleh Datuk Lolo Lamincuara itu. Jadi diberikanlah nasi, diberikanlah segala macamnya dengan lauk pauknya. Dan ternyata besok paginya ketika diperiksa, habis makanan itu. Orang sudah pada bertanya-tanya, ini kok burung makanannya sama dengan makanan manusia? Jadi kalau sudah siang hari, kalau sudah masuk pagi hari, orang kan sudah pada sepi di istana. Tinggal beberapa orang penjaga istana karena ini kan musim panen. Pada masa itu musim panen. Semua orang keluar dari rumah menuju ke sawah, menuju ke ladangnya masing-masing untuk panen. Sehingga di malam hari, di pagi hari, subuh hari, ketika orang sudah pada pergi semua mengalah, ada dua penjaga rumah itu, yang satunya tuli, tapi matanya masih terang, yang satunya matanya buta, tapi pendengarannya sangat jelas. Itu yang matanya terang tapi pendengarannya tuli sempat melihat seorang gadis cantik ketika masuk dalam kamar mandi. Dia melihat keluar masuk kamar mandi, juga heran, siapa ini gadis cantik. Kemudian yang tuli juga begitu. Ya, yang buta juga begitu, sempat mendengar ada katanya air, suara air seperti orang mandi, tapi dia tidak melihat. Karena setiap tempayan air itu selalu habis. Kan dulu sistemnya kan sumur,
Kalau dulu kan sumur biasa ada tempayang itulah dari tanah liat biasanya itu. Nah itu setiap hari itu, setiap pagi itu habis. Jadi orang bertanya-tanya siapa yang menghabiskan air. Juga kalau biasa malam hari dia naik ke atas rakyang tempat menenung. Ada juga yang mendengar matanya buta ngomong, saya ada yang saya dengar biasa menenun di atas, tapi saya nggak lihat. Yang melihat juga begitu, biasa saya lihat ada gadis cantik, tapi ini. Karena ini burung kan dipindahkan ke atas rakyang, kayaknya kan dipindahkan ke atas rakyang oleh Datuk Lolo Mincuara tadi. Di atas rakyang lah dia di. Nah selalu ada orang yang turun pergi mandi, begitu terus. Ada juga suara orang menenun di atas, dan betul ada sarung yang ditenun. Sehingga Datuk Lolo Mincuara ini sudah curiga, ini bukan burung biasa ini. Sampai satu hari dia meniatkan, betul-betul kata ini meniatkan untuk mengintip. Jadi orang sudah pada pergi semua mengalah, dia tinggal sendiri. Dia tinggal seolah-olah dia sudah pergi, tapi pada dasarnya dia tinggal sembunyi. Dia intip, ternyata dia melihat gadis yang cantik itu, itulah Ida Raeli. Dilihatlah Ida Raeli di situ. Nah, akhirnya ketahuanlah bahwa ternyata burung ini adalah Ida Raeli. Dia menceritakanlah kisahnya kepada Datuk Lolo Mincuara sampai dia bisa markodo burung sampai ke rumahnya Datuk Lolo Mincuara. Dan mereka ya ceritanya berulang. Kalau itu dulu orang bercerita, dia ulang-ulang kembali. Setiap dia bercerita berulang, cerita itu berulang karena dituturkan. Setiap dia ceritakan, dia menceritakan dari awal, tuturkan. Nah begitulah dia sampai mereka menikah. Dan kemudian kisah itu ya berakhir juga di situ ketika mereka sudah menikah, bahagia, punya keturunan. Nah kisah berakhir di situ. Itulah kisah tentang Ida Raeli, seorang anak datu yang punya keinginan besar untuk pandai matenung atau menenun. Dan memang tradisi pada masa itu memang adalah perempuan-perempuan itu suka matenung ketika laki-lakinya dia ke kebun, ke sawah. Maka perempuan itu di rumah dia matenung, membuat kain yang untuk dibuat sarung pada masa itu. Ya demikian kisah. Kalau bisa ini cerita pengantar tidur biasanya ini. Tapi kalau orang tua dulu semalaman itu dicerita biasa, karena cerita itu ketika ada yang menceritakan diceritakan ulang dari awal. Jadi sepanjang malam itu tidak habis cerita karena diulang-ulang terus. Nah itulah kisah. Saya nggak tahu ini apakah masuk dalam dongeng atau apa kek dalam klasifikasi sastra. Yang jelas ini tidak menyebut latar lokasi, cuma menggambarkan kondisi sosiologis masyarakat pada masa itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa bantu subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.